Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat bertemu via daring ini dalam keadaan sehat. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Teti Fatimah Suraya selaku dosen pengelolaan pendidikan yang telah memberikan waktunya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Andra Adhari Sanjaya dengan NPM 202122054 selaku moderator akan membawakan materi tentang pengelolaan ketatalaksanaan sistem informasi manajemen pendidikan. Diharapkan teman-teman bisa memahami materi yang kami paparkan dengan baik. Baik, kita mulai presentasinya. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian dan fungsi ketatalaksanaan. Menurut Hartati Sukirman dalam bukunya Administrasi dan Supervisi Pendidikan tahun 2009, tata laksana atau tata usaha pendidikan yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun, menerima, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Kemudian ada juga menurut Muljani A. Nur Hadi pada tahun 1983, ketatalaksanaan pendidikan atau tata usaha pendidikan merupakan salah satu kegiatan administrasi pendidikan di sekolah yang meliputi pembuatan surat, pengelolaan surat, dan penetapan arsip. Sedangkan menurut William Levingwood dan Edwin Robinson yang telah diterjemahkan oleh William J. pada tahun 2006, ketatalaksanaan ini pekerjaannya menyangkut segala usaha perbuatan, menyangkut pembuatan warkat, pemakaian warkat, dan pemeliharaannya guna dipakai untuk mencari keterangan di kemudian hari. Jadi ketatalaksanaan pendidikan adalah kegiatan melakukan pencatatan tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan. Kemudian, adapun fungsi dari ketatalaksanaan lembaga pendidikan adalah yang pertama yaitu memperlancar pencapaian tujuan pengajaran. Yang kedua, memperlancar kegiatan pencatatan siswa dari proses penerimaan hingga murid tersebut lulus atau keluar dari sekolah. Kemudian yang ketiga, memperlancar proses penataan tenaga kerja untuk lembaga secara efisien. Yang keempat, memperlancar proses penataan pengadaan, pendayagunaan, dan pengelolaan sarana pendidikan. Kemudian yang kelima, memperlancar proses pengelolaan surat menyurat. Yang keenam, memperlancar proses penataan keuangan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, memperlancar hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang prosedur kegiatan ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Pekerjaan ketatalaksanaan dalam lembaga pendidikan meliputi rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama. Menurut Delianji, tugas umum ketatalaksanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghimpun, yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana sehingga siap dipergunakan bila mana diperlukan. Yang kedua yaitu mencatat, yaitu meliputi kegiatan membubuhkan dengan berbagai alat tulis menulis mengenai keterangan-keterangan yang diperlukan sehingga terwujudlah tulisan-tulisan yang dapat dibaca, dikirim, ataupun disimpan. Yang ketiga yaitu mengelola, yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna atau lebih jelas untuk dipakai. Yang keempat yaitu menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang kelima yaitu mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lain. Terus kemudian yang terakhir yaitu tentang yang keenam, menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Aureska Nurazizah dengan NPM 2021222072. Saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai ruang lingkup kegiatan ketatalaksanaan pendidikan. Bagian ketatalaksanaan sekolah yang dimaksudkan dapat mempermudah proses penyelenggaraan di sekolah. Secara terperinci, kegiatan yang dibantu kemudahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan yang menyangkut manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah segala proses penyelenggaraan yang bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar agar efektif dan efisien. Contoh kegiatannya yaitu penyusunan jadwal dan pembuatan kalender. Yang kedua yaitu kegiatan yang menyangkut manajemen siswa. Pekerjaan tata usaha yang menunjang manajemen siswa banyak berhubungan dengan hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri sipil. Antara lain, mendaftar calon siswa, mengisi buku induk dan buku lapor, mengurus dan mengatur warkat-warkat jika ada pemindahan siswa, mengisi daftar presensi sampai menghitung prosentasenya, mengatur ruang kelas, dan membuat laporan statistik mengenai keadaan siswa. Yang ketiga yaitu kegiatan yang menyangkut manajemen personil. Pekerjaan tata usaha yang menunjang manajemen personil banyak berhubungan dengan hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri sipil. Antara lain, melaksanakan pengetikan dan pengaturan warkat untuk pengangkatan pegawai sebagai pegawai negeri, mengatur permintaan tanda tangan dari kepala sekolah dan mengirimkannya, membantu memperbanyak salinan surat-surat keputusan serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk pengurusan kenaikan pangkat, penggunaan hak cuti atau pensiun, menyiapkan, menyimpan, dan mengisi kartu pegawai, menyiapkan belangko-belangko presensi pegawai, membantu kepala sekolah dalam membuat laporan statistik keadaan pegawai. Yang keempat yaitu kegiatan yang mengenai penataan inventaris sekolah. Pekerjaan ketatausahaan yang menyangkut penataan inventaris meliputi pencatatan masuknya barang-barang, memberi label dan nomor inventaris, serta mengklasifikasikannya, misalnya barang yang digunakan, dipinjam, atau dihibahkan. Yang kelima yaitu kegiatan yang menunjang penataan keuangan. Kegiatan ketatausahaan yang menyangkut administrasi keuangan yaitu semua kegiatan administrasi keuangan yang mempunyai tugas menerima, membagikan, dan mempertanggungjawabkan, misalnya dalam hal mengurusi gaji pegawai. Yang keenam yaitu kegiatan yang mengenai pekerjaan surat menyurat. Kegiatan yang dilakukan dalam penataan surat menyurat dipisahkan menjadi pengurusan surat masuk, pengurusan penyimpanan surat atau kearsipan, dan pengurusan surat-surat keluar. Surat masuk maupun surat keluar harus dicatat disertai arsip-arsipnya. Pencatatan tersebut dibedakan dalam buku agenda surat masuk dan buku agenda surat keluar. Yang ketujuh yaitu kegiatan yang mengenai manajemen sarana. Kegiatan ketatausahaan yang menyangkut administrasi sarana sebagian besar berhubungan dengan inventarisasi. Misalnya, perencanaan pengadaan sarana yang dimulai dari mendaftar alat, menyeleksi, dan mendata kebutuhan. Yang kedelapan yaitu kegiatan yang menunjang hubungan sekolah dengan masyarakat. Kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Hubungan internal yaitu meliputi unsur-unsur kepala sekolah, guru, pegawai, dan siswa. Sedangkan hubungan eksternal itu mengutamakan hubungan sekolah dengan orang tua siswa, pemerintah setempat, instansi lain, dan dengan masyarakat pada umumnya. Hubungan baik dengan pihak-pihak tersebut dapat menjalin kerjasama yang mendatangkan kemajuan semua pihak. Saya Nisha Anugrah, NPM 2021222077. Saya akan memaparkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Menurut Gordon B. Davis, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan merupakan sebuah sistem manusia dan mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Dengan mempertimbangkan uraian tersebut, sistem informasi manajemen pendidikan yaitu sistem yang terdiri dari sekelompok orang, pedoman, dan perangkat pengolah data yang memantau dan mengambil kembali data dari lingkungan, yang memperoleh data dari transaksi dan operasi dalam organisasi dan menyaring, mengatur dan memilih data serta menyajikan sebagai informasi kepada para pemangku kepentingan pendidikan atau sekolah,
terutama bagi para manajer pendidikan pada semua level dan fungsi manajemen untuk mendukung komunikasi dan untuk mendukung kegiatan operasional, termasuk di dalamnya kegiatan instruksional. Dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, maka keberadaan sistem informasi manajemen berbasis komputer dan suatu organisasi sangat diperlukan. Baik, presentasi dari kami dicukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.